Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 191520031 kelas BKI 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam dari falasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari falasi itu atau apa sih tentang sesat pikir itu. Nah, jadi falasi adalah bentuk-bentuk argumentasi yang keliru yang tampak seolah-olah itu valid. Nah, falasi juga penyimpangan dari kaidah-kaidah yang mengatur semua jenis-jenis dialog atau kecakapan antar manusia. Falasi juga telah dibahas sejak dulu oleh Aristoteles, Plato, Lucky, Mill, dan juga Schopenhauer. Nah, kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa ataupun materi. Nah, kesesatan ini merupakan bagian dari logika yang mempelajari beberapa jenis kesalahan, baik itu penalaran sebagai lawan jenis dan argumentasi yang logis. Dalam kehidupan sehari-hari akan sering bertemu dengan kesalahan logika baik atau tidak. Ada banyak tujuan mengapa seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumen, termasuk diantaranya itu tentang propaganda, terus tipu muslihat, ataupun sarana mempengaruhi orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 falasi. Yang pertama ada affirming the consequent, yang bisa diartikan dengan menegaskan konsekuen. Yang kedua ada etimologi falasi, yaitu kekeliruan etimologis. Dan yang terakhir ada gambler falasi, yaitu kekeliruan penjudi. Yang pertama ada affirming the consequent, atau bisa dikatakan dengan menegaskan konsekuen. Nah, menegaskan konsekuen di sini yaitu kadang-kadang disebut dengan converse error, bisa juga fallacy of the converse, bisa juga kebingungan, kebutuhan, dan kecukupan. Dalam artian menegaskan konsekuen di sini adalah kekeliruan formal dari mengambil pernyataan kondisi yang benar. Contoh kecilnya seperti jika lampu rusak, maka ruangan akan menjadi gelap. Dan secara tidak sah menyimpulkan kebalikannya. Kamarnya gelap, jadi lampunya rusak. Meskipun kebalikannya mungkin tidak benar, ini muncul ketika sebuah konsekuensi ruangan akan gelap memiliki lebih dari satu lainnya. Dan mungkin juga lampu tidak terpasang ataupun lampu adalah dalam rangka kerja atau dimatikan. Maksud di sini adalah lampu gelap, ruangan pun ikut gelap. Itu di situ dalam artian walaupun ada satu lampu yang mati gitu, tidak semuanya ruangan akan gelap gitu. Terus juga lampu di situ mati, belum tentu lampu itu rusak. Bisa saja dalam kata kerja si lampu itu bisa saja dimatikan, bukan rusak. Tuh. Terus karena kesalahan berbicara sering terjadi dalam pemikiran dan komunikasi sehari-hari dan dapat diakibatkan oleh yaitu masalah komunikasi, terus kesalahpahaman tentang logika, dan juga kegagalan untuk mempertimbangkan penyebab lain.
contoh di sekitar kita aja, di contoh di sekeliling kita. Misalnya ada seseorang namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini terjatuh dari tangga lantai 2. Orang itu memprediksikan kalau Muhammad jatuh dari ketinggian lantai 2, maka dia akan meninggal. Muhammad sudah mati kan, karena itu jatuh dari tangga dengan posisi ketinggian lantai 2. Jatuh dari tangga dengan ketinggian lantai 2 atau 2 lantai di situ bukan berarti dia akan meninggal, karena penyebab kematiannya itu belum tentu jatuh dari tangga gitu. Jadi intinya, semua kesalahpahaman itu atau semua apa yang kita lihat, jangan langsung disimpulkan apa yang kita lihat. Karena contoh di sini Muhammad jatuh dan meninggal bukan hanya jatuh dari lantai 2 saja. Bisa saja itu karena bawaan, entah itu penyakit atau apa. Bisa saja juga dia bukan meninggal gitu, hanya sakit biasa atau sakit cedera. Belum tentu dia akan meninggal dengan jatuhnya di lantai 2 itu atau 2 lantai tersebut gitu. Contoh di sekeliling kitanya seperti itu. Terus yang falasi yang kedua, saya akan membahas tentang etimologikal falasi atau bisa dikatakan dengan kekeliruan etimologis. Nah, kekeliruan etimologis di sini adalah argumen yang rusak dengan kata benar atau benar. Arti dari sini yaitu tertua atau asli maknanya. Nah, dari kesalahan etimologis ini bisa juga dikatakan kesalahan genetik yang memegang bahwa kini arti dari sebuah kata atau frasa harus selalu sama dengan makna yang sejarah. Sebuah kesalahan etimologis mungkin melibatkan mencari arti sebenarnya dari kata-kata dengan menggali etimologi mereka, atau mengklaim bahwa sebuah kata harus digunakan dengan cara tertentu karena memiliki etimologis tertentu. Sebuah kesalahan etimologis menjadi mungkin ketika sebuah kata telah berubah artinya dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat mencakup pergeseran ruang, lingkup yang menyempitkan atau pelembaran makna. Contohnya di sini yaitu mencatat bahwa kata hitam memiliki sejarah yang sulit dan terkadang membingungkan dalam bahasa Inggris kuno dengan kata serupa yang berarti bersinar atau putih, tetapi penuturnya akan sakit menyarankan saat ini untuk menggunakan hitam untuk mengartikan putih di sini. Contoh sehari-harinya itu kayak gini. Contohnya itu janda muda disebut dengan janda kembang. Itu persamaannya gitu. Jadi di sini dari kekeliruan etimologis ini yaitu kayak suatu bahasa lain lah gitu loh. Kalau di dulu itu hitam, kalau di sini itu sulit gitu kan. Kalau dulu itu namanya janda muda. Nah, kalau sekarang kayak bahasa modernnya itu janda kembang kayak gitu. Terus selanjutnya falasi yang ketiga ada gamblers
falasi atau kekeliruan penjudi. Nah, kekeliruan penjudi ini yaitu kesalahan di mana sebuah kesimpulan diambil dari asumsi bahwa rangkaian acara kesempatan akan menuturkan hasil dari peristiwa tersebut. Nah, kekeliruan penjudi ini juga bersifat negatif. Dalam sebuah artikel dari Journal of Risk and Uncertainty pada tahun 1994, Dick Terrell mendefinisikan kesalahan penjudi sebagai keyakinan bahwa kemungkinan suatu peristiwa berkurang ketika peristiwa itu terjadi baru-baru ini. Dalam praktiknya, hasil dari peristiwa acak seperti lemparan koin tidak berpengaruh pada peristiwa acak masa depan. Nah, contoh falasi atau kekeliruan penjudi di sini yaitu simulasi lemparan koin. Nah, pada contoh simulasi pelemparan koin di sini ada setiap bingkai sebuah koin dibalik berwarna merah di satu sisi dan biru di sisi lain. Hasil setiap flip ditambah sebagai titik berwarna di kolom yang sesuai, seperti yang ditunjukkan diagram lingkungan. Proporsi merah versus biru mendekati 50-50. Nah, huruf bilangan besar, tetapi perbedaan antara merah dan biru tidak secara sistematis berkurang menjadi 0. Seperti itu. Contoh dari kehidupan sehari-hari di sini yaitu ada 5 orang yang mengumpulkan uang masing-masing Rp20.000. Nah, di situ uang Rp20.000 itu menjadi bahan taruhan yang kemudian kelima tersebut berlomba balapan motor. Nah, orang yang memenangkan perlombaan akan mengambil seluruh uang yang tadi dia kumpulkan. Nah, kesimpulannya adalah setiap memainkan penjudian di situ akan ada untung dan ruginya juga. Jadi menurut saya, hindari perjudian sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 dengan firman-Nya yaitu sesungguhnya minuman khamar, menjudi atau mengadu nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan juga. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan kebenaran. Jadi intinya falasi di sini atau kesesatan pikir di sini boleh saja dipelajari atau boleh saja kita mengetahui tentang falasi, tetapi alangkah lebih baiknya jangan sampai kita mempraktekkan ataupun kita menggunakan suatu sesat fikir ini dalam kehidupan kita. Kita boleh saja menuntut ilmu ataupun kita mencari tahu tentang falasi ataupun pengen tahu lebih dalam lah gitu tentang falasi, boleh-boleh saja untuk sekedar pengetahuan saja. Menurut saya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata-kata salah saya, mohon dimaklumi karena saya masih tahap pembelajaran.